Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lendi Hatwardi. Oke, ini NIM saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ini untuk UAS generatif AI itu tentang text generation dengan RNN. Jadi ini udah saya bikinin web yang ngejelasin ini nih. Nah, dari yang TensorFlow ini kan kalau kita lihat sendiri ini penjelasannya kurang asik gitu buat dilihat ya. Tuh ya, ini bisa dibaca sih. Nah, intinya dibanding bikin PPT, jadi mending dibikin web biar bisa di demo langsung. Oke, langsung aja. Nah, untuk text generation dengan RNN kita langsung scroll aja. Nah, untuk text generation ini konteksnya ini kita tuh pakai data training buat dari naskah drama Shakespeare itu 1,1 juta karakter. Nah, ini isinya 65 karakter unik. Itu isinya huruf, tanda baca, sama spasi dan macam-macam gitu. Nah, ini datasetnya tuh ya dia ngambil dari naskah drama Inggris udah pasti. Nah, ini cuplikannya tuh. Oke. Nah, di sini tuh ada poin penting ya. Kalau buat model yang dijelasin di sini itu tuh bekerjanya level karakter. Karakter tuh maksudnya A, B, C, D, E, F, G. Oke. Dia bukan kata gitu. Kayak kata tuh maksudnya kalau di sini ada king. King itu dia nggak tahu artinya tuh raja. Terus juga N itu dan kan. Dia nggak ngerti dari konteks itu. Nah, dia tuh belajarnya bener-bener pure ya based on karakter yang dilatih gitu, yang totalnya tadi 1,1 juta sama 65 karakter unik. Nah, ini ibaratnya fiturnya ada 65 yang beda-beda gitu. Misalnya A itu satu fitur karakter unik, B itu berhitung 2, C itu berapa. Nah, begitu. Oke. Di sini tuh langkah yang kedua itu, kalau simpelnya itu komputer tuh nggak ngerti huruf. Jadi maksudnya tuh ya dari semua sampai sekarang juga komputer itu bekerjanya pakai binary atau biner. Intinya tuh ya kita tuh harus memetakan masing-masing huruf mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ada contohnya kan, itu ke dalam suatu ya number gitu, karena biar bisa dibaca sama modelnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nih dibilang ID unik ya, jadi dia nggak boleh apa ya sama ya. Kita kasih 24 di sini, dikasih 47. Nih kita bisa nyoba-nyoba ya. Ini kan bahasa Inggris ya. Tuh. Oke, ini ada limitnya. Ya, segitu doang. Oke. Gini aja. Jadi tuh kebaca. Spasi itu dihitung sebagai 2. MY itu 5567. Nah, begitu. Jadi sebelum kita ke arah model, kita harus memetakan huruf ke angka. Nah, ini tuh ya tergantung persetujuan dari declare awal gitu. Ini tuh mau dipetain ke berapa. Cuma biasanya ya udah pasti dia tuh ada library khusus buat metain ini di Python. Nah, ini ada penjelasannya tadi udah saya jelasin. Tuh, dia butuh alamat biar bisa dipanggil. Nah, nanti embed atau alamat atau pemetakan, dia bakal mengubah angka ini menjadi vektor yang punya makna, yang maksudnya tuh bisa dihitung gitu. Terus langkah ketiga nih buat yang di sini ya, dia tuh bikin pasangan training. Nah, maksudnya pasangan training ini kalau dikasih huruf ini, huruf selanjutnya apa. Nah, itu tuh maksudnya selalu geser ke satu posisi kanan dari input. Misalnya tuh halo,
HALO. Nah, dia bisa prediksi gitu. X setelah halo itu apa? Kayak halo itu antara spasi atau enggak tanda seru. Nah, itu kenapa dia bisa tahu? Karena dia udah diulang-ulang trainingnya, polanya ke situ terus. Oke, kita bisa jalanin animasinya. Tuh dia selalu apa ya, satu step di depan ya, namanya juga prediksi ya, kurang lebihnya kayak gitu, buat dia bikin pasangan buat training atau latihan. Ini ya emang cara kerja modelnya begini ya, tadi karakter per karakter. Oke, ini ada arsitektur model. Nah, ini tugasnya beda-beda ya. Intinya tuh dari ID karakter masuk ini itu 64 sampel. Jadi 64 sampel ini artinya apa? Jadi dalam satu waktu dia tuh belajar 64 karakter. Terus juga per sampelnya itu kalau 100 itu 100 karakter per sampel. Oke. Ini embedding layer. Jadi tiap ID ini dijadiin vektor 256 angka. Itu ada penjelasannya sih di bawah. Cuma kenapa harus dijadiin 256 angka tuh biar misalnya A itu kita namain si Budi kan. Si Budi ini punya karakteristik gitu, tingginya 150 cm. Terus B nya itu A itu sebenarnya bisa Budi nggak apa-apa, B nya itu Bromo gitu misalnya. Nah, dia tingginya mirip-mirip sama Budi. Nah, nanti ibaratnya nanti vektor atau sifatnya tuh mirip-mirip atau sejajar gitu. Terus di sini ada grow layer, ini 1024 unit. Dia tuh baca karakter satu persatu sambil menyimpan rangkuman dari semua karakter sebelumnya. Nah, nanti itu dijelasin di bawah. Terus ada dense layer. Di sini tuh 65 skor. Satu untuk tiap karakter. Nah, intinya tuh sih dia tuh semacam metrik akurasi. Cuma nanti bisa kita bahas lagi di bawah. Ini juga ada karakter terpilih. Jadi dia tuh sebelum milih atau predik karakter tuh ngelewatin 3 layer ini. Nah, ini ada pertanyaan gitu. Kenapa batch-nya harus 64 dan sequence-nya harus 100 gitu? Ya, ini tuh sebenarnya bukan aturan baku ya. Ya, kalau buat batch size udah dijelasin tadi, 64 potongan teks sekaligus dalam satu langkah training. Nah, ini ada analoginya. Kayak guru tuh, ya ini kan apa ya, komputer ya. Komputer bisa langsung baca 64 lembar ujian sekaligus. Ini lebih hemat waktu. Tapi ada minusnya. Ini kalau terlalu besar batch-nya, ini bakal makan banyak RAM. Jadi kalau komputernya RAM-nya tipis itu susah gitu buat jalanin batch besar. Nah, ini 64 itu emang sweet spot buat kebanyakan GPU gitu. Di sini ada sequence line. Ya, tadi udah jelasin 100 karakter berurutan. Terus juga dia ngebaca 100 huruf sekaligus. Terus di huruf 101-nya tuh dia nebak gitu. Ya, ada pendek, cuma apa, konteks-konteks dekat, ini konteks yang luas atau panjang. Nah, kalau ini standar nih, cukup nih buat nangkep pola dari suatu kalimat. Nah, kalau 200 sampai 500 tuh sampai ya ibaratnya paragraf. Ya, ada penjelasan kenapa harus 256 dimensi. Ya, ini dijelasin di sini. Misalnya angka A itu ID-nya 14. Itu dia tidak cukup menjelaskan sifat karakter. Nah, makanya kita harus karakternya kita panjangin, sifatnya ya, jadi 256 angka yang menggambarkan berbagai aspek. Nah, ini analogi yang udah saya jelasin tadi. Nih. Tuh, kalau dikasih sifat nih, umurnya sama nih, dari contoh. Nah, ini 256 angka buat apa, variabelnya seberapa panjang, nanti di deskripsi datasetnya yang kita kasih gitu. Nanti dia otomatis kelompokin mana yang deket, mana yang jauhan. Nah, intinya kalau dari analogi orang ini, si Budi sama Ani udah sama. Nah, berarti vektor mereka bakalan mirip atau enggak deket di dimensi umur. Kalau ini sih persis ya, berarti sama persis gitu. Itu khusus buat dimensi umur. Nah,
Kalau cuma satu dimensi, bayangin, ini udah pasti ya tim timpang tindih gitu. Modelnya nggak bisa ngebedain kayak karakter si Budi ini sama Ani ini dianggapnya orang yang sama. Nah ini fatal, makanya dimensinya banyak buat mencegah hal ini kejadian. Oke. Nah ini model belajar sendiri tadi udah jelasin. Nah ini kalau buat kasus apa ya, abjad ya, A sama E itu deketan, terus A I U E O itu udah pasti apa ya, di angka vektornya tuh deket gitu. Nah ini Z juga udah pasti jauh ya sama A sama E, itu penggunaannya juga jauh. Kayak contohnya A itu pizza, itu kadang juga E nya deketan dipakai gitu, itu namanya huruf vokal atau ya kata-kata buat vokal gitu. Nah, ini ada representasi, artinya karakter yang sering muncul di konteks misalnya A dan E sama-sama vokal akan punya vektor yang berdekatan di ruang 256 dimensi. Nah model ini otomatis belajar, jadi dia yang ngasih karakter sendiri nih. Ini analogi aja ya. Nah ini kenapa 256 hyperparameter. Hyperparameter itu ya ibaratnya konfigurasi atau setup yang kita lakuin ya buat training modelnya gitu, atau model AI. Ya kita bisa 64 boleh gitu, tapi takutnya ya bukan diharapin ya, worst case skenario nya A sama E itu mirip-mirip, ibaratnya tipis gitu. A nya itu misalnya di karakterin dia 64, di E nya itu 63. Nah itu bikin modelnya akurasinya anjlok, makanya ngambil 256. Nah kalau semakin besar emang semakin bagus, makin detail. Cuma ya balik lagi, memori itu terbatas, jadi makanya 256. Nah begitu kayak buat pikiran pembuatnya gitu. Nah tadi juga udah dijelasin ya, guru itu cuma inget karakter, terus gimana tahu arti kata? Ya jawabannya jelas gitu, guru itu yang udah dijelasin sebelumnya, dia tuh nggak tahu arti kata, tapi dia belajar pola urutannya doang. Jadi kalau dijelasin tuh, guru itu cuma paham Inggris dari level grammar bagus, dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, cuma nanti artinya tuh bisa jadi nonsense. Terus guru itu punya state, itu sebuah vektor, ini panjangnya 1024 angka, jadi dia bakal update tiap baca karakter baru. Nah ini contohnya the spasi king, info tentang T, nah dia belum, terus H nya baru mikir oh ini awal kata, oh the, nah the ini dia karena di training abis the itu udah pasti ada spasi, otomatis dia bisa ngepredik gitu. Nah, ada spasi, nah terus K nih udah mulai K, dia belum tahu, dia belum bisa predik. Nah pas ketulis KI, nah dia udah bisa mulai predik. Ini bisa king, bisa kind, bisa kill. Nah dia udah punya probabilitas nih. Sebenarnya tuh buat apa, implementasi guru itu udah ada ya di auto suggestion ya. Nih tuh kelihatan kan, jadi kita kan nulis KI nih di sini kan, sorry kalau nggak kelihatan, nanti ada auto suggestionnya, itu dia tahu king, killed atau kind. Itu tuh ya salah satu implementasi dari model ini yang udah di ya masukin buat auto suggestion keyboard. Makanya di auto suggestion keyboard itu bisa diganti nih, oh ini bisa Jerman, bisa Indonesian. Nah kenapa harus beda-beda? Karena ya buat spesialisasi buat tiap bahasa tuh ya apa ya, karakternya beda-beda gitu. Indonesia kan bahasanya udah pasti beda sama bahasa Inggris. Nah itu kenapa bisa ada apa ya, pilihan bahasa mana yang pengen kita pakai. Nah, ini implementasi yang sangat bagus ya, udah pakai sebenarnya, ternyata AI itu udah dari lama dipakai. Oke, di sini tuh ada yang penting dipahami, guru itu gak punya kamus. Tuh, dia tidak tahu king itu adalah raja, yang dia tahu
Setelah the king itu biasanya muncul spasi atau enggak tanda baca seperti tanda seru atau tanda tanya gitu, kayak what does the king, terus tanda tanya gitu, wants gitu. Terus juga ini ada Romeo, spasi itu misalnya Juliet gitu, muncul nama atau enggak huruf kecil berupa dialog gitu, Romeo nya sedang berdialog. Terus juga kalau buat setelah ada misalnya spasi gitu, udah pasti dia bakal tahu itu tuh huruf kapital dulu. Nah gitu. Terus juga pola TH ini udah pasti sering banget muncul. Jadi modelnya tuh jago banget nulis the, that, though, sama this. Kenapa? Karena sering diulang dan di datasetnya emang banyak. Ya udah, ya yang udah dijelasin tadi, model ini seperti orang bisa mengetik bahasa Inggris sempurna, tapi dia nggak ngerti satupun artinya. Murni dari ya dia ngafalin pola doang. Jadi ibaratnya dia bisa berbahasa Inggris dengan baik, ya artinya nonsense gitu, gak ada arti sama sekali. Terus juga ada state, ini tuh rangkuman semua yang udah dibaca. Jadi guru ini state-nya di sini 1024 angka. Jadi maksudnya tuh guru ini nyimpen catatan itu. Kalau misalnya the ini dia catatan pertama nih, apakah ini awal kalimat, nah dia probabilitasnya ada 0,9, berarti dia yakin sebanyak 90%, berarti iya. Terus juga catatan 2, apakah sedang di dalam kata, nah dia ngepredik nih apa karakter ini sedang ada di dalam kata. Nah bisa kayak gitu kan, karena kalau spasi itu ya nggak di dalam kata. Nah intinya kayak gitu. Terus juga ini yang tadi, apakah kata saat ini mirip king kayak ki gitu kan, di sini ada king gitu. Terus juga lagi di dialog Romeo apa bukan, dia bisa bikin catatan sendiri gitu. Itu sebanyak 1024. Kenapa banyak gitu ya, biar modelnya sekali lagi bisa lebih paham soal apa sih rangkuman yang udah dibaca, jadi dia nggak short memory gitu. Oke, tuh udah dijelasin ya tadi. Terus ini ada dance layer. Oke, dance layer itu bukan ya kepercayaan diri model, kayak ibaratnya awalnya kan kalau model-model machine learning itu ada confidence level, cuma dance layer itu bukan. Jadi maksudnya ini tuh mengeluarkan 65 angka sekaligus, satu skor untuk tiap karakter yang mungkin muncul. Nah skor ini disebut logits. Oke, jadi maksudnya apa? Nah ini sebenarnya mirip probability, cuma karakter N ini paling tinggi, jadi dia ngasih ibaratnya skor gitu buat masing-masing dari karakter. Kalau buat N ini ada di king, ada di kind, sama ada di kin. T ini buat kite, ada kitchen juga. L ini mungkin ada di kill. Nah dia ada skor-skornya gitu. Oke, dipakai softmax ya. Ya ini pakai deep learning. Ini juga ada kemungkinan nih, berapa kemungkinan terpilihnya, 15 berapa kemungkinan terpilihnya. Nah model ini ngegaca atau lempar dadu berdasarkan probabilitas. Ya udah, karena dia udah probabilitasnya 72% keluar N, 15%-nya keluar T. Nah dance layer ini bukan akurasi, tapi lebih ke tebakan terbaik gitu. Model tentang karakter apa yang cocok muncul setelahnya. Jadi ya ibaratnya dia yang ngasih final score buat ya apa, buat karakter yang paling akan muncul gitu. Tuh ini sebenarnya mirip-mirip confidence level, cuma dance layer ini ya dia ada ininya loh, ada apa sih dalam konteks buat karakter ini beda kan, gitu aja sih. Terus ini ada proses training, jadi model itu di training berulang kali. Jadi epoch itu artinya iterasi, iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini ya secara singkatnya setiap epoch itu model itu bakal makin pintar. Kenapa? Karena dia ngulang-ngulang terus dari belajarnya ya. Ini ada simulasinya tuh, dia lossnya turun, epochnya semakin banyak, nah sampai 30.
Nah buat model ini emang 30 doang. Kenapa? Eh, harusnya kan teorinya semakin banyak belajar semakin pintar gitu. Cuma kalau di machine learning tuh ada yang namanya diminishing return gitu. Maksudnya apa? Kalau misalnya model itu udah training nih, nanti dia bakal ada titik di mana mau epochnya sampai 200 sampai 2000 pun itu lossnya tetap stay di situ. Nah makanya kita nerapin namanya restopping. Restopping tuh fungsinya biar modelnya tuh nggak terlalu lama. Terus juga akurasinya ya emang mentok di situ. Maksudnya lossnya tuh emang stuck di situ. Jadi dia langsung di cut di situ. Jadi maksudnya restopping kalau emang misalnya di 29 ke 30 tuh nggak banyak perubahan ya dari lossnya nggak nurun, udah otomatis dia berhenti di situ. Itu fungsi buat restopping gitu. Jadi ya ada dimana epoch yang optimal buat suatu model. Nah di sini tuh modelnya tuh 30 epoch gitu. Nah ini dijelasin apa yang terjadi tiap epoch, model prediksi karakter berikutnya, loss dihitung seberapa salah prediksinya setiap epoch gitu. Ya makanya karena dia udah belajar ibaratnya 29 kali atau 30 kali gitu, ya dia udah belajar sebanyak itu, udah pasti kesalahannya turun dong. Kayak semakin kita lama ngabisin waktu buat belajar, ya otomatis kita makin pintar. Cuma ya ada limitnya gitu buat manusia ataupun di machine learning atau deep learning ini gitu sih. Ini backpropagation buat hitung arah perbaikan, optimizer ini buat update bobot model. Jadi ini dituning lagi kan, kayak di training pertama, oh racikannya segini kurang tepat, di yang kedua oh racikan segini masih kurang 3, 4, 5, nah itu sampai optimal. Itu fungsi epoch ya gitu. Ya udah ulangi sampai loss turun, atau ya lossnya udah nggak signifikan gitu turunnya, atau bahkan nggak turun sama sekali. Makanya di 30 ini ada langkah yang terakhir, kita bisa generate text. Model bisa menghasilkan teks baru karakter demi karakter secara autoregresif. Artinya ya dari yang output tuh jadi input berikutnya. Ya gini, ya bisa generate lah. Kita mau Romeo boleh. Nah ini ada temperatur ya. Temperatur tuh seberapa kita mau modelnya tuh main aman. Main aman itu mendekati ke 0. 1 itu seimbang, 2 itu dia beneran nyoba hal baru gitu. Itu beneran kacau. Cuma kita coba dulu yang main aman. Nih, teks repetitif tapi benar. Ya secara gramatikal dia korek, cuma apa ya, dari teksnya ngulang-ngulang doang. Tuh, oh she is the son of the world and the world, ya kan, ngulang lagi kan, is the state of the world, ya yeah. The world is a man of the state and the state is the most precious part of the world. Ya masih make sense, cuma ya dia boring lah, dia ngulang-ngulang gitu. Paling bagus sih emang temperature-nya 1. Speak of my tongue that in their hands be stick. Nah ini baru bagus banget ya, dia bisa ibaratnya puitis banget si Romeo ini. And thou art there where all the world shall know the bitter cost of love and timely loss. Ini perfect buat si Romeo ini. Dari apa ya, skripnya tuh beneran bagus. Dia bisa nge-generate dari ya tadi prom awalnya Romeo doang gitu. Ya ibaratnya modelnya ini kalau dari sudut pandang manusia, dia bisa tahu apa yang Romeo bakal omongin, dan ya, dia generate ini semua gitu. Terus ada si Benvolio, dia ngomong gitu, ini berdialog. The prince had sent for you today. What gentle wind thought blow from the eastern skies. Nah ini make sense. Ini 1 emang paling bagus, cuma kita boleh coba 2. Oke, si Romeo ngomong quandrous facts, the mortally pinch dot swell. Oke, ini kelihatan bahasa Inggrisnya kompleks, cuma gak ada artinya gitu. Tuh Bemwords itu apa coba? Trembling swarm of projects. Ini nonsense sih, gak ada artinya. Tuh
ya emang teksnya kedengerannya keren gitu, kayak bahasa Inggris tingkat lanjut, cuma artinya nggak ada. Ini emang jelek ya kalau pakai yang apa, text generationnya yang temperaturenya mentok ya. Paling bagus emang tengah-tengah. Kenapa? Ada dapat keseimbangan yang aman, alias tadi make sense, terus juga apa ya, kacaunya atau kreatifnya tuh dapet gitu, makanya dibilang seimbang. Terus ya kita udah sampai di rangkuman gitu. Untuk bisa kita bilang ya, model ini tadi ya belajarnya di level karakter, alias huruf per huruf gitu, A B C D, kayak baru belajar nulis. Dia nggak bisa ngerti arti dari sebuah kata, atau tadi ya king, atau kayak love, dia nggak ngerti artinya, cuma ya dia bisa belajar gitu buat mengejak kata doang, cuma sampai situ. Nah, makanya usage-nya tuh tadi ya, buat ini nih, auto suggestion. Oh ya, auto suggestion namanya. Ini juga di Play Store juga mirip-mirip ya. Ini tapi disatuin sama app. Cuma intinya tuh auto suggestionnya di sini tuh. Ininya tuh dia tahu bisa diketik jadi good gitu. Ini apa ya, penerapan live-nya ya, untuk ya algoritma GRU ini gitu. Ini GRU ini tadi state-nya disimpan antar langkah, memberikan model ingatan atas apa yang sudah ditulis. Oke. Ada temperatur buat kreativitas. Tadi ada autoregresif, maksudnya ya kita ngasih output modelnya terus dimasukin sebagai input loop tak terbatas. Jadi sebenarnya dia bisa langsung generate scriptnya ya infinite, cuma kita batasin lah karena buat apa gitu loh. Terus juga training itu tadi pengulangan ya, semakin banyak epoch lossnya itu bakal turun, cuma ada titik di mana apa ya, lossnya itu turunnya sedikit banget atau nggak turun sama sekali. Nah itu harus stopping diterapin, makanya dia stop di 30 epoch. Terus juga dia tuh cuma sekedar pola dan dia bukan ngerti makna. Kayak ya kalau algoritma yang ngerti makna tuh namanya Indobert ya, dia bisa ngerti misalnya kayak bahasa slang pun dia ngerti. Kayak kalau kalian pakai ChatGPT gitu, kayak sebat gitu, sebat tuh kan ibaratnya ngerokok gitu, cuma dia bisa ngerti. Nah itu pakai model ya BERT gitu secara general, cuma buat yang Indonesia itu namanya Indobert. Oke. Ini buat GRU ya, bukan berarti GRU ini, kesimpulannya ya, GRU ini bukan berarti nggak kepake gitu dibanding Indobert gitu. Jadi semua model ini ada fungsinya masing-masing ya. Karena kalau kita pakai Indobert buat auto suggestion kayak gini ya, ini HP kita panas karena runningnya tuh lokal di CPU gitu. Makanya GRU ini kepake banget ya untuk tadi auto suggestion. Dan menurut saya ini model yang bagus gitu ya. Cukup sekian ya penjelasan dari saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjut ke part 1B ya. Ini tuh namanya appnya time capsule. Jadi time capsule ini kita bisa nge-generate video pakai muka kita sendiri yang bisa kita pilih gitu. Misalnya kita tuh pertama nanti upload gambar dulu, atau nggak bisa ya inputnya bisa via kamera, cuma ini saya buatnya pakai gambar. Sebenarnya sama aja ya kan, kalau kamera tinggal dijeprek, gambar tuh ya udah kita upload gitu. Terus nanti ada 4 opsi ya, itu ethnicity, itu kita bisa pilih etnis. Terus nanti konteksnya ini kita lagi di era apa, medieval atau yang lain. Terus kita ini pekerjaannya apa, kayak misalnya scholar itu akademisi. Terus juga kita lagi ngapain, misalnya lagi ngasih speech atau lagi kerja. Nah gitu, kurang lebihnya gitu. Ini buat outline dari sini nih. Ini kalau kalian lihat nih, wah ini panjang banget. Intinya tuh plot image, nanti kita bisa apa, bikin image, bisa bikin video. Ya ini kita fokusnya ke bikin video ya, karena sebenarnya bikin image itu gampang ya.
API-nya tuh buat diambil tuh banyak gitu. Sorry, ini saya cek record gak? Oh, record ya. Ya kayak API-nya tuh banyak. RunwayML bisa, Google bisa, terus ada model lain kayak misalnya apa yang dari Meta juga ada, cuma itu belum saya coba ya. Intinya sih nih, sorry, ini kita kalau fokus ya ke arah buat generate image to video yang pakai muka kita gitu, langsung nih udah ada contohnya. Ini modal foto doang, ini mukanya nih tuh. Waduh. The market demands our full Nah, ini focus. hasilnya. Let's review the projections. The data is conclusive. We proceed with the merger. The market demands our full focus. Nah, ini intinya tuh saya tuh konteksnya modern, terus sedang bekerja, sama ya dia ngambilnya ekonomis gitu. Seseorang yang kerja di bagian finance, kita bisa travel again. Nah, tadi yang saya sebutin ini ada upload your foto, choose your destiny, atau ya ibaratnya kita sebenarnya itu choose your destiny itu kita nge-prompt ke AI-nya. Nah, ini gambarnya kita kasih yang sama aja ya. Oke, tuh ethnicity udah pasti Asian, lo bisa milih ya, Caucasian, African, Asian, Hispanic, Middle Eastern, mixed heritage. Time periodnya bisa nih, ini kenapa dinamain time capsule karena ini ancient times, medieval, renaissance, colonial, Victorian, modern. Nah, tadi modern ya, futuristic. Nah, ini kita coba ancient times, cuma ini bajunya modern. Nah, nanti sebenarnya bagusan sih di crop ya, cuma ini kan buat prototyping ya, karena ntar ini kita belum kerjain explain cara kerja modelnya. Cuma intinya tuh di yang ini tuh kita ada input tadi kan gambar, terus nanti kita bisa nge-prompt. Promptnya itu apa, 4 kategori ini nanti dijadiin sebuah prompt text gitu. Terus kita sebenarnya nggak pakai model lokal, kita nggak jalanin lokal di sini. Kenapa? Karena model video generator itu AI, khususnya generatif AI itu berat banget. Jadi kalau di running di sini susah sih ya, karena bisa bergiga-giga modelnya, terus juga CPU orang-orang belum tentu kuat. Makanya emang instruksi tugasnya pakai API. Nah, kalau waktu ngerjainnya sendiri sih saya udah nyoba-nyoba nih. Itu yang udah saya coba ya, Seedance 2.0 ini juga 2.5 nih coming soon. Emang ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh bukan apa ya, face swap gitu loh. Kita bisa nge-generate videonya, benar ke-generate, cuma muka kita beda kan, dari request videonya beda kan, harus pakai muka kita gitu. Ini model sebenarnya bagus banget Seedance ini. Mau Seedance 2.5 ini paling bagus. Ini bagus, ini bagus. Ya ini mini lebih kecil. Sebenarnya apa yang bikin beda gitu? Ini sebenarnya paling bagus ya, yang 2.0 yang sekarang ya. Ini coming soon yang 2.5 belakangan. Nah, ini karena kalau kita sign in ke QAI ini ada apa ya, kita dikasih kredit cuma 80. Sementara kalau kita generate video ini, saya udah nyoba ya, itu muka kita aja nggak kelihatan tuh. Nah, ini ada pricingnya ya, buat 480p itu 6 kredit per detik. Jadi dikasih 80 tuh ya kita bisa generate 10 detik lebih ya, kayak 13 detik lah. Cuma ya muka kita nggak ada gitu ya, ini kurang cocok tugas ini gitu. Happy Horse juga apalagi ya, saya waktu lihat harga tuh tokennya tuh 2,5, ini mahal banget. Kayak walaupun berhasil generate 3 detik, dan ini bukan image to video yang pakai muka kita gitu, ini kurang. Ini juga mahal nih, ini model bagus ya sebenarnya, Kling 3 Turbo,
cuma pricingnya mahal, 18 kredit. Ini juga bukan buat muka. Nah, di sini saya nemu Grok Imagine Video 1.5. Ini ya model yang saya temuin di Kie API ini. Ibaratnya Kie API ini marketplace lah, marketplace yang ibaratnya tuh kita kalau mau sign up gratis tuh dapat 80 token. Terus nanti nih saya tunjukin aja deh. Sorry, billing ya tuh. Nah, ini saya cuma punya kredit 5 ya. Nanti kita paling generate-nya bisanya itu tadi 8 detik. Kita masih bisa generate mungkin sekitar 4 detik gitu. Itu buat yang enggak, 3 detik itu buat yang grok ya. Cuma nanti kita coba ulang lagi ya. Sebenarnya nanti saya juga bisa ganti akun, nanti dapat token baru sekitar 80 gitu. Nah, ini harga tokennya. Ya, $5 tuh 18.000 kan, sekarang mahal ya. Ya paling 100.000 ini buat 1000 kredit. Ya, makanya mahal ya. Biasanya juga nyari di website-website yang ya susah gitu, kayak yang di artikel yang ini kan pakai Val AI ya. Tuh, Val AI. Val AI ini emang dapat si Dance Pro nih. Cuma berbayar, kayak ini saya udah coba sendiri sign up nih. Ada di sebelah ya. Intinya tuh udah sign up terus disuruh pakai kredit atau nggak debit card gitu, itu saya udah pakai ya, beneran nih. Kayak keiket nih di sini nih kredit debitnya. Ya walaupun nggak bayar, cuma ya itu ngasih data lah ya. Ya tetap nggak bisa di running, kayak buat generate video tuh nggak bisa ya. Makanya Val AI ini khusus yang berbayar, jadi ya saya nggak pakai lah ya, soalnya ya mahal, terus juga buat nggak dipakai sering-sering gitu. Oke, ini buat billing, nanti kita generate 3 detik aja terus kita ganti akun. Terus ya di sini ada AI modelnya, yang paling cocok itu Grok Imagine karena mintanya ada muka kita gitu. Ini apalagi nih, saya pengen nyoba Google Omni tadi. Harganya mahal tuh, 4 detik 4 detik generate 63 kredit, itu mahal. Dan ini bukan buat nempel ke muka. Saya udah baca nih. Ini kita bisa ada dua ya form inputnya, bisa yang form atau JSON. Nah, saya pakai yang format JSON. Ini konteksnya buat yang grok model juga ya, dia tipikalnya begitu. Jadi dipanggilnya tuh aplikasi input, terus nanti prom kita mau apa kan, yang 4 input tadi tuh ethnicity sama yang lain. Terus nanti panggil API-nya dari sini. Terus ya kita bisa milih model di sini enaknya, dan dikasih kredit 80 gitu. Itu ya enak banget ya. Kayak yang tadi saya bilang, udah nyoba fail, udah nyoba runway ML nggak bisa. Terus juga ya ada satu lagi saya coba, agak lupa namanya apa, cuma itu tuh tetap nggak bisa juga ya. Val AI juga nggak bisa ya. Saya udah nyoba beberapa model bisa dibilang, yang dikasih gratisan tuh ini Kling 3.0 juga ya. Harganya lihat tuh, 18 kredit per second, ini mahal banget. Dan dia belum tentu binning benar-benar fokus ke wajah kita gitu. Oke, itu sih untuk penjelasannya ya. Ini kita bisa generate, cuma bentar, durationnya kita 3 detik aja. Oke, tuh di otomatis itu udah saya buat. Terus nih, ini codingannya. Oke, kita bikin Grok Imagine yang 1.5 ya. Udah tuh codingannya begitu. Itu saya minta bantuan AI ya buat ngefix codingannya. Internal server error tadi sedikit ada ya, bug ya. Itu
awalnya saya udah nyoba-nyoba yang lain ya. Ya udah di save, kita generate aja nih ancient times, terus maunya noble kan tadi, actionnya lagi combat ya, kita coba lagi combat, kita generate. Nah ya ada, ntar sorry, apa kita ganti ya, tokennya habis nih kayaknya. Ntar ya. Nih. Kita logout, kita ganti mode, ganti akun yang dapat. Soalnya ini gratis ya. Ya kita nggak bisa milih-milih lah. Tinggal ganti API key-nya nih. Oke, sabar, kan udah ada nih, kita tinggal minta API ini di sini nih. Gak apa-apa ya, ke share udah. Tadi kayak durasi laut pendek, nah ini 10 detik tuh, kita bisa generate banyak. Terus ke model market lagi nih, image to video, ke sort nanti dia. Terus ini ke imagine ya. Oke, kita coba, kita refresh dulu ya, kita upload nih. Sorry, kita coba generate tuh. Sebenarnya tadi kenapa nggak ke running tuh karena emang ada limit dimana kayak 3 detik tuh terlalu pendek, karena ini tuh ngegenerate ibaratnya apa ya, video cuma ada dubbingnya. Nah itu bagus banget emang dari Grok, itu 3 detik kalau pendek. Nah coba kita tunggu ya, dia bakal generate gitu. Oke, itu aja sih untuk penjelasannya ya. Cuma ya ini dia pakai full AI, emang hasilnya oke juga ya. Lagi main sama monyet dan binatang lain tuh, itu tutorialnya panjang juga ya. Nah tuh AI failure, API error. Nah ini sensitive content, bisa bahaya ya, harus family friendly. Terus juga ekspektasinya nih apa gitu tuh, harus gender, ethnicity, profession harus correct gitu, atau harus benar. Oke. For honor and Udah. clan. Yeah. Keren. Victory is ours. For honor and Okay. clan. Yeah. Victory is ours. For Okay. honor and clan. Berhasil lah. Yeah. Keren juga. Noble. Victory is ours. Kita coba generate satu kali lagi kali ya. Menarik. Berarti bener ya, tadi 3 detik itu nggak bisa. Dan ya minimal yang saya generate tadi 5 detik lah. Itu baru boleh. Kenapa? Soalnya ya kelewat pendek, nanti dialognya kepotong-potong. Oke. Ini kita bisa Renaissance, gak tau nih Renaissance. Cuman dulu ya, Explorer, jangan deh. Scholar ya. Actionnya lagi Celebrating. Nah, kita tunggu. Di lognya kelihatan ya. Tuh.
Test created, kita tinggal nunggu. Kurang lebih ya gitu ya. Untuk narik API nya sendiri ya, ini nih kurang lebihnya ya. Nih ada di section API. Jadi tadi ya kalian tinggal sign in aja. Ini saya baru bikin tadi soalnya kota ya habis karena saya coba-coba model lain ya, agak meledak gitu. Terus ya ini tuh caranya tuh, file upload, related source, request, jelasin nih dokumentasinya di sini lengkap ya, harus kita ngapa-ngapain gitu. Terus juga ini nih contoh requestnya nih, enak sih kalau udah ada apa ya, formatnya. Victory is ours! Udah nih. Let the celebrations begin. Alah, oke. Victory is ours! Let the celebrations begin. To our eternal glory. Huzzah! Huzzah! This is our moment. Keren. Victory is ours! Let the celebrations begin. To our eternal glory. Huzzah! Huzzah! Bagus This ya. is our moment. Victory is ours! Let the celebrations begin. To our eternal glory. Itu sih untuk penjelasannya ya. Dari yang ini ya, terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih atas perhatiannya juga, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.